6 pria Arab bergiliran datang ke kamar yang sama, dan dia tak pernah menolak satu pun. Kalimat itu terdengar seperti potongan film murahan, tapi ini bukan film. Ini kenyataan yang dijalani Rini, seorang TKW asal Kediri, Jawa Timur, yang sekarang hanya bisa menatap kosong dari balik jendela rumah sakit jiwa di Riyadh. "Kenapa kamu lakukan ini, Rini?" tanya seorang perawat dengan lirih. Rini hanya menjawab pelan, "Karena aku mau supaya adikku bisa sekolah, supaya ibuku bisa makan." 2 tahun lalu, Rini hanyalah gadis sederhana dari pelosok Kediri. Rumahnya berdinding anyaman bambu, beratap seng berkarat, dan hanya ada satu kasur usang untuk 3 orang. Ayahnya sudah lama meninggal karena jatuh dari pohon kelapa, dan ibunya, Buarti, terbaring lumpuh sejak stroke menyerang setahun sebelumnya. Rini, anak kedua dari 5 bersaudara, jadi tulang punggung sejak usia 17 tahun. Setiap pagi, Rini bangun sebelum fajar. Ia memandikan ibunya, menyuapinya bubur nasi, lalu mencuci pakaian di sungai sejauh 2 kilometer dari rumah. Ia tak pernah mengeluh, tapi dalam diam, air matanya menetes hampir setiap malam saat semua tertidur. Ia tahu, tak akan ada masa depan jika terus bertahan di desa itu. Suatu sore, saat Rini sedang menjemur pakaian, datanglah tetangganya, Mbak Darti, mantan TKW yang baru pulang dari Arab Saudi. Pakaiannya mewah, emas bergelantungan di tangan dan leher. Motor matiknya mengkilap. Setiap anak muda kampung memandanginya iri. "Kamu, Rin, dari dulu pinter ngurus orang tua. Kamu itu cocok loh kerja di luar negeri. Di Arab, jaga orang tua aja bisa dapat 7 juta sebulan." Malamnya, Rini diam-diam berpikir, 7 juta sebulan? Itu 5 kali lipat dari gaji kepala desa. Akhirnya, ia menghubungi agen yang direkomendasikan Mbak Jarti. Namanya Pak Surya. Suaranya ramah dan meyakinkan. "Kalau kamu kuat dan mau nurut, saya kasih tempat kerja yang enak. Kamu cuma jaga nenek tua. Gaji 7 juta, makan minum ditanggung." Tanpa pikir panjang, Rini setuju. Ia menjual kalung peninggalan ibunya untuk ongkos. Dalam hitungan minggu, paspor jadi, pelatihan selesai, dan ia terbang ke Riau. Di bandara, ia menggenggam erat koper satu-satunya. Isinya hanya pakaian dalam, daster, dan foto keluarganya. Namun sesampainya di Arab Saudi, semua janji indah itu hancur lebur. Majikannya bukan nenek tua, tapi seorang syekh kaya raya, lebih dari 70 tahun usianya. Tinggal di istana besar, dikelilingi pelayan berpakaian serba putih. Tapi anehnya, Rini tak pernah disuruh masak, tidak juga membersihkan rumah. Ia hanya diminta masuk kamar pada jam tertentu. Dan setiap malam, syekh tua itu memintanya melakukan hal-hal yang tak pernah ia bayangkan. "Diam, jangan melawan. Kamu kerja di sini kan?" Suara sang syekh dingin dan berat saat pertama kali menarik tangan Rini masuk ke ranjang. Rini gemetar. Ia merasa seperti di penjara tanpa bisa berteriak. HP-nya ditahan, kamar dikunci dari luar. Setiap pagi setelah dipakai, ia harus pura-pura tersenyum saat sarapan disajikan. Tak ada yang peduli. Tubuhnya lemas, punggungnya sakit, tapi tak ada yang bertanya. Ia sadar, di tempat itu, ia bukan manusia, hanya boneka hidup. Setiap bulan, uang memang ditransfer ke ibunya, tapi tak satu pun dari keluarganya tahu apa yang harus Rini lakukan untuk mendapatkannya. Mereka hanya berkata, "Alhamdulillah, Rini sekarang sukses, sudah bisa kirim uang terus."
Rini hanya bisa membalas dengan stiker senyum dari ponsel yang ia pinjam seminggu sekali. Dalam hati, ia berkata, "Apa kalian masih bangga kalau tahu aku dijual seperti barang?" Hari-hari terus berlalu. Rini kehilangan arah. Bahkan rasa malu pun mulai tumpul. Setelah 2 bulan, sang syekh mendadak memanggil pelayan wanita dan berkata, "Kirim dia ke rumah adik saya di Jeddah." Rini dibawa lagi, seperti barang. Kali ini, rumah lebih megah, mobil mewah di garasi, tapi isinya sama saja. Syekh yang satu ini lebih muda, tapi lebih buas. Ia suka memaksa di siang hari. Saat pelayan sibuk di dapur, Rini ditarik ke kamar mandi atau dipeluk dari belakang saat mencuci piring. "Jangan teriak, kamu tahu akibatnya," bisik pria itu sambil mengunci pintu. Rini makin hancur. Tapi ia tetap bertahan karena setiap bulan uang terus masuk ke rekening ibunya. Belum genap 6 bulan di Arab, tubuh Rini mulai berubah. Perutnya membesar. Ia hamil. Majikannya murka. Ia dituduh mempermalukan keluarga bangsawan. "Beraninya kau membawa aib ke rumah kami." Rini dipukuli, diusir, dan dibawa ke rumah pria Arab lainnya yang lebih muda, lebih tampan, tapi sama kejinya. Hingga dalam 2 tahun, Rini berpindah tangan ke 6 pria Arab berbeda. Semua memperkosanya, semua menghamilinya. Beberapa memaksanya aborsi. 1 anak meninggal dalam kandungan. Rini mulai bicara sendiri. Matanya kosong, tak lagi menangis. Ia hanya duduk diam di sudut ruangan, menggenggam foto ibunya, dan terkadang tertawa sendiri. Suatu malam, ia ditemukan telanjang berdiri di atap istana hendak meloncat. Untung pelayan wanita menyadarinya. Rini kemudian dikurung dan diam-diam dikirim ke rumah sakit jiwa. Di sana, rambutnya digunting pendek, kuku-kukunya dibersihkan, tapi jiwanya telah hancur. Setiap pagi ia bicara sendiri. "Saya bukan pelacur, saya cuma ingin bantu ibu." Tapi tak ada yang mendengar. Hanya dinding putih yang jadi saksi betapa mahalnya harga dari sebuah pengorbanan yang tak pernah dimengerti siapapun di rumah. Mereka bangga menerima uang dari Rini, tapi tak pernah tahu Rini tak lagi punya jiwa untuk pulang. Di rumah sakit jiwa Riyadh, Rini tinggal di kamar kecil berjeruji. Cat temboknya mengelupas. Bau desinfektan menyengat. Tak ada jendela, hanya lampu kuning temaram yang menyala 24 jam. Di kamar itu, Rini tak lagi tahu siang dan malam. Setiap pagi, ia diberi obat penenang. Setiap sore, ia bicara sendiri. Dan setiap malam, ia bermimpi ibu dan adik-adiknya datang menjemput. Tapi pada minggu ketiga, sesuatu berubah. Saat ia sedang duduk membisu, suara pelan terdengar dari balik tembok tipis kamar sebelah. "Kamu orang Indonesia juga?" Suara itu gemetar. Rini kaget, matanya membesar. Ia tak percaya. Sudah berbulan-bulan ia tak mendengar bahasa Indonesia. "Iya, kamu siapa?" Suara itu menjawab pelan. "Namaku Tati, dari Blora. Aku juga dijual majikan dan dibuang ke sini." Sejak saat itu, setiap malam mereka bicara lewat dinding. Tentang kampung halaman, tentang mimpi yang patah, tentang rasa ingin pulang. Dari Tati, Rini tahu, ternyata puluhan TKW seperti mereka pernah dikurung di RS itu.
Semua dikirim dari rumah majikan. Semua korban pelecehan dan kekerasan. Tapi tak satu pun yang bisa keluar karena status mereka tidak tercatat. "Kita harus kaburin," kata Tati suatu malam. "Kalau terus di sini, kita bisa mati dibunuh obat." Rini tak langsung menjawab. Tapi untuk pertama kalinya, matanya kembali menyala. Di dalam gelap, di antara dinding kusam dan lantai dingin, Rini menemukan secercah cahaya. Harapan. Tapi, untuk bisa melarikan diri dari tempat itu, mereka harus melewati suster penjaga dan kamera pengawas di setiap lorong. Rini tahu, sekali salah langkah, bisa berarti kematian. 2 minggu sejak Rini dan Tatik merencanakan pelarian itu, mereka tahu hanya ada satu waktu ideal, jam 2 dini hari, ketika suster penjaga biasanya tertidur di ruang CCTV. Malam itu tiba. Udara dingin menembus dinding RSJ. Langkah mereka perlahan, nyaris tanpa suara. Kunci yang dicuri dari saku suster tua bernama Latifah kini tergenggam erat di tangan Tatik. "Kamu siap?" bisik Tatik dari balik pintu besi. Rini mengangguk. "Bismillah." Kunci dimasukkan, berputar pelan, klik. Pintu kamar terbuka. Mereka melangkah keluar, menyusuri lorong panjang rumah sakit yang sunyi. Kamera CCTV mereka hindari dengan merangkak di bawah meja registrasi. Di depan ruang suster, mereka berhenti. Detak jantung mereka begitu kencang. Suster Latifah tampak tertidur. Mulut terbuka dan TV menyala tanpa suara. Tatik mengisyaratkan untuk mengambil ponsel dan ID yang disita. Tapi saat Rini membuka laci, alarm pintu belakang tiba-tiba berbunyi. "Wuh, wuh, wuh." Sirine bergema di seluruh gedung. Suster Latifah bangun panik. "Hei, kamu!" Tatik menarik tangan Rini. "Lari!" Mereka berlari secepat mungkin, menyusuri tangga darurat menuju lantai bawah. Tapi tepat di tikungan, 2 penjaga berseragam datang menghadang mereka. Salah satunya mengacungkan senjata ke arah mereka. "Berhenti, atau kami tembak." Rini menutup mata. Ia pasrah. Tapi Tatik justru berbalik, melempar kaleng cat kosong ke arah penjaga itu. "Dor!" Suara tembakan menggema. Rini menoleh. Tatik jatuh. Darah mengalir dari perutnya. "Lari, Rin! Lari sekarang!" Dengan tubuh gemetar, Rini berlari menyusuri pintu belakang, mendorong palang darurat, dan udara luar menyambutnya. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Rini kembali melihat langit malam dan bintang. Ia berlari tanpa arah, melewati gang-gang sempit Riyadh, tanpa sepatu, tanpa uang, hanya mengenakan daster rumah sakit. Tapi ia tahu, ia harus bertahan. Demi Tatik, demi ibunya, demi hidupnya yang sudah lama dirampas. Ia tak tahu kemana harus pergi. Tapi dari kejauhan, lampu kedutaan Indonesia terlihat. Dengan nafas tersengal dan kaki berdarah, Rini melangkah ke sana. Tidak lagi sebagai korban, tapi sebagai seorang penyintas yang akhirnya bangkit. Rini berhasil tiba di gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh menjelang subuh. Tubuhnya gemetar. Daster rumah sakit itu masih menempel di kulit penuh lebam. Ia nyaris roboh di depan gerbang. Seorang satpam terkejut melihatnya. "Ya Allah, kamu kenapa, Nak?" Dengan sisa tenaga, Rini hanya bisa berkata, "Saya dari rumah sakit jiwa. Saya TKW. Saya lari, Pak." Ia langsung dibawa masuk ke ruang medis. Selimut tebal membungkus tubuhnya. Tapi rasa dingin dalam dada tak bisa dihangatkan siapapun. Hari-hari selanjutnya seperti mimpi buruk yang belum selesai. Setiap pagi, ia diminta mengulang cerita. Tentang Syekh, tentang pemerkosaan, tentang rumah sakit jiwa. Kadang ia merasa lebih seperti tersangka daripada korban. "Kenapa kamu nggak lapor sejak awal?" tanya petugas KBRI dengan nada mencurigai.
Saya dikunci, diperkosa tiap malam, HP disita. Saya bukan gak mau lapor, saya gak bisa. Tapi ekspresi petugas tetap dingin. Kami harus pastikan kamu tidak membuat cerita untuk menyalahkan majikan ya. Ia hanya bisa menatap lantai. Hatinya lebih luka daripada tubuhnya. Saat malam datang, ia sering terbangun karena mimpi buruk. Suara rancang rumah sakit, bayangan Syekh yang meraba tubuhnya, darah tatik, semuanya masih membekas. Ia makan sedikit, bicara sedikit, menolak disentuh siapapun. Hingga suatu siang, seorang wanita muda dari Kementerian Luar Negeri datang mengunjunginya. Namanya Bu Karina. Suaranya lembut, wajahnya tenang. Rini, kamu boleh cerita kapanpun kamu siap. Kami percaya kamu. Untuk pertama kalinya sejak diperkosa, sejak melarikan diri, sejak Tatik meninggal, Rini menangis keras di pelukan seseorang. Tangis yang tak pernah sempat keluar. Tangis dari jiwa yang dipaksa dewasa oleh kekejaman dunia yang seharusnya melindunginya. Tapi dari balik air mata itu, tumbuh satu tekad baru. Ia akan bicara. Ia akan buka semua kebusukan, meski harus menanggung akibatnya. Karena bukan hanya dia yang jadi korban, tapi ratusan, mungkin ribuan gadis lain seperti dirinya. Setelah sebulan berada di bawah perlindungan KBRI, Rini diminta hadir dalam pertemuan tertutup bersama petugas Interpol, Kepolisian Arab Saudi, dan staf Kementerian Luar Negeri. Ruangan itu dingin. Lampu neon putih membuat suasana terasa kaku dan asing. Seorang penyelidik bersuara tegas. Kami butuh keterangannya. Semua yang dia alami. Nama, tempat, waktu. Tolong bantu kami, Rin. Rini menunduk. Matanya berkaca-kaca. Ia menggenggam sapu tangan kecil yang sudah lusuh, lalu menarik napas dalam. Saya dikirim oleh seseorang dari Kediri. Katanya akan merawat orang tua, tapi sesampainya di Riyadh, semua berbeda. Saya dikirim ke rumah orang terpandang dan diperlakukan tidak manusiawi. Ia berhenti sejenak, suaranya bergetar. Saya tidak diizinkan keluar. Setiap malam saya merasa seperti kehilangan diri sendiri. Setiap kata yang keluar dari bibirnya membawa luka yang selama ini ia pendam. Nama agen, alamat, nomor telepon, hingga lokasi penampungan ia sebutkan dengan jelas. Tidak ada lagi yang ia sembunyikan. Namun malam harinya, sebuah pesan misterius masuk ke ponsel staf KBRI. Jangan biarkan dia bicara terlalu banyak. Kalau dia terus bekas suara, dia akan menghilang. Rini pun segera dipindahkan ke lokasi perlindungan yang lebih aman. Tidak boleh menggunakan telepon. Tidak ada akses media. Semua demi keselamatannya. Namun di tengah keheningan malam, rasa takut itu kembali menyergap. Apa mereka akan melakukan padaku? Seperti yang terjadi pada Tatik. Bisiknya lirih mengingat temannya yang lebih dulu hilang tanpa jejak. Sementara itu, di tanah air, aparat gabungan menggerebek kantor agen yang mengirim Rini. Puluhan paspor ditemukan. Belasan perempuan muda diselamatkan dari penampungan ilegal. Dalam tayangan berita penangkapan, sang agen berteriak histeris. Siapa yang berani bocorin? Siapa yang hancurkan bisnis saya? Rini menonton siaran itu dari ruangan tertutup. Tangannya gemetar. Namun Bu Karina, petugas KBRI yang selalu mendampinginya, memegang bahunya dan berkata pelan. Kamu kuat, Rin, dan kamu sudah menyelamatkan banyak orang. Namun jauh di lubuk hatinya, Rini tahu, ini belum akhir. Ini baru awal dari badai yang lebih besar. 3 minggu setelah penangkapan agen utama, kasus Rini mulai menjadi perhatian internasional. Beberapa media luar negeri memberitakan keberaniannya. Namun, nama Rini tetap disamarkan demi keamanan. Di ruang perlindungan khusus, Rini kini menjalani sesi konseling trauma hampir setiap hari. Namun ada satu pertanyaan yang belum pernah ia jawab. Apa kamu ingat
Siapa yang paling sering menekanmu, Rin? Ia hanya terdiam, menatap kosong ke arah jendela yang dibatasi jeruji besi. Bukan jeruji penjara, tapi jeruji perlindungan. Suatu malam, petugas keamanan mendeteksi upaya pelacakan sinyal. Seseorang mencoba menebus sistem pengamanan di lokasi tempat Rini disembunyikan. Tim langsung bergerak cepat. Rini kembali dipindahkan. Kali ini lebih jauh, keluar Riyadh. Identitasnya diganti. Ia diberi nama samaran, SIM baru, dan diarahkan untuk tidak mengenalkan diri pada siapapun, bahkan rekan sesama pengungsi. Di tengah ketakutan yang mulai mereda, Rini sempat menyebut nama seseorang dari masa lalu. Saya takut sama Pak Habib. Dia bukan agen, tapi dia tahu semua pergerakan saya. Tim Interpol yang mendengar nama itu terdiam. Habib bukan nama asing. Ia tercatat sebagai pelaku pengiriman ilegal buruh migran sejak 2012, tapi belum pernah tertangkap. Kalau Rini bisa mengenali dan menjelaskan posisinya, kami bisa tangkap dia juga, kata salah satu penyelidik. Namun saat malam itu Rini diminta menjelaskan sosok Habib lebih jauh, sesuatu terjadi. Televisi di ruang konseling tiba-tiba menayangkan siaran tidak biasa. Seseorang bertopeng mengunggah video pendek ke media sosial. Kami tahu siapa kamu, diam atau semuanya akan tahu wajahmu. Pesan itu disertai gambar kabur wajah Rini tanpa suara, hanya mata yang tertangkap kamera. Petugas langsung memutus jaringan. Video itu hanya aktif 90 detik. Tapi cukup membuat ruang isolasi Rini berubah siaga 1. Dia nggak aman di sini, kita harus keluarkan dia dari Saudi, ucap petugas dari KBRI. Namun, proses pemindahan antar negara membutuhkan izin khusus, tak bisa sembarangan. Sementara itu, tekanan mental Rini makin besar. Ia sering menangis di malam hari, menulis catatan kecil berisi pertanyaan. Kenapa aku yang harus mengalami ini? Kenapa yang jahat bebas di luar sana? Di balik semua perlindungan dan keamanan ekstra, satu hal yang tetap tidak bisa dikendalikan, luka batin yang masih menganga. Dan yang tidak mereka sadari, Habib tidak hanya tahu lokasi Rini, ia menyimpan rahasia besar yang kalau terbongkar bisa menyeret nama pejabat tinggi di dalam negeri. 3 bulan setelah peristiwa video ancaman, keputusan besar akhirnya diambil. Dengan pengawalan ketat dan koordinasi antar negara, Rini diam-diam dipindahkan ke Norwegia melalui program perlindungan pengungsi perempuan korban eksploitasi. Namanya diubah, tempat tinggalnya dirahasiakan. Ia tak bisa lagi menggunakan akun media sosial, bahkan surat pun harus disensor sebelum dikirim. Di negeri bersalju itu, Rini memulai hidup baru. Tapi bukan dengan senyum bahagia, melainkan ketenangan yang penuh luka. Suatu pagi, saat salju tipis mulai menutupi atap rumah perlindungannya, ia duduk di jendela kecil. Di tangannya, secari kertas yang sudah lusuh. Foto keluarga dari Indonesia, ibunya, adik-adiknya, dan satu kalimat tulisan tangan di bagian belakang. Rini, pulanglah kapan saja. Kami bangga padamu. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tahu ia tidak bisa pulang sekarang. Tapi untuk pertama kalinya, ia tak lagi merasa sendirian. Sementara itu, di Arab Saudi dan Indonesia, hasil investigasi Rini telah membongkar jaringan besar yang selama ini bersembunyi di balik topeng legalitas. 5 orang ditangkap, termasuk Habib yang selama ini disangka hanya makelar kecil. Ternyata ia bagian dari lingkaran elit, berkaitan langsung dengan oknum-oknum pengatur jalur keluar negeri secara ilegal. Pernyataan Rini jadi bukti utama di pengadilan. Ia memang tidak hadir langsung, tapi setiap kalimatnya direkam dalam video resmi. Dan saat hakim memutar pengakuan Rini, seluruh ruangan terdiam. Saya bukan pahlawan. Saya hanya ingin perempuan lain tidak mengalami apa yang saya alami,
3 tahun kemudian, di sebuah perpustakaan kota kecil di Eropa, Rini bekerja sebagai pustakawan. Rambutnya kini lebih panjang, wajahnya lebih tenang, dan senyumnya, meski jarang, sudah mulai muncul lagi. Seorang anak kecil menghampirinya dan bertanya, "Miss, kenapa kamu suka buku?" Rini menyenyum. Ia menatap langit melalui jendela besar di sudut ruangan. Karena buku tidak menyakiti siapapun, tapi bisa menyelamatkan seseorang, seperti aku. Tamat.